Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Adelia Eka Putri dari IKIP Siliwangi Bandung, jurusan PGSD dengan NIM 19060270. Kali ini saya akan menerangkan penelitian saya yang berjudul Pembelajaran Daring Matematika Materi Pecahan pada Siswa Sekolah Dasar Kelas 5 dengan menggunakan model Contextual Teaching Learning. Pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab pertama, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Bab kedua yaitu kajian pustaka yang terdiri dari teori pembelajaran daring, teori pecahan, teori model kontekstual teaching and learning. Kemudian bab ketiga yaitu metodologi penelitian yang terdiri dari metodologi penelitian, tahapan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Kemudian bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang terakhir, bab kelima yaitu kesimpulan dan saran yang terdiri dari latar belakang masalah pada penelitian ini, yaitu semenjak pandemi COVID-19 merebak, dunia pendidikan tidak luput mendapat imbasnya. Dalam masa pandemi ini, pemerintah memutuskan bahwa proses belajar mengajar harus dilaksanakan secara daring, yaitu dalam jaringan. Selama pembelajaran daring di SDN Ranca Malang 1 dilaksanakan, terdapat kendala-kendala yang ditemukan selama proses pembelajaran. Maka dari itu, sangat sulit untuk mencapai target kurikulum secara optimal. Banyak keterbatasan yang terjadi ketika proses pembelajaran daring membuat proses belajar mengajar tidak optimal, terutama pada materi pembelajaran matematika. Seperti yang kita ketahui, pemahaman dalam pembelajaran matematika butuh bimbingan yang optimal agar peserta didik mampu memahami dengan baik materi yang disampaikan. Maka dari itu, salah satu model yang dapat mendorong siswa untuk belajar yang relevan dan bermakna dengan konsep pembelajaran matematika pecahan dan pengembangan kognitif siswa kelas 5 SD adalah Contextual Teaching and Learning. Contextual Teaching and Learning melibatkan para siswa dalam mengaitkan pelajaran akademis dengan konteks kehidupan nyata yang mereka hadapi. Melalui contextual teaching learning, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi pembelajaran matematika materi pecahan dengan model contextual teaching and learning. Yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa pada kelas 5 terhadap pembelajaran matematika materi pecahan dengan model contextual teaching and learning. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa yang dialami siswa SD kelas 5 dalam menyelesaikan soal pecahan. Yang keempat, kendala apa yang dialami oleh guru dalam pembelajaran daring dalam pembelajaran matematika materi pecahan dengan model contextual teaching and learning. Tujuan penelitian. Yang pertama, implementasi pembelajaran matematika
materi penjumlahan pecahan dengan model kontekstual teaching and learning. Yang kedua, respon guru dan siswa kelas 5 terhadap pembelajaran matematika materi penjumlahan pecahan dengan model CTL. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami oleh siswa kelas 5 dalam menyelesaikan soal penjumlahan pecahan. Yang keempat, kendala yang dialami oleh guru dalam mengimplementasikan pembelajaran daring pada pemahaman konsep materi pecahan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Manfaat penelitian yang pertama, diharapkan dapat meringankan guru dalam mengkondisikan siswa karena melalui model CTL, siswa dapat menyelesaikan masalah yang dialami sehari-hari di rumah. Yang kedua, siswa dapat belajar dengan aplikatif di lingkungan rumahnya. Yang ketiga, sekolah dapat mengetahui kendala dan masukan selama pembelajaran daring berlangsung. Pada bab 1 pendahuluan, diisi dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Dalam penelitian ini, latar belakang masalah yaitu bab 2, kajian pustaka. Menurut Pohan, pada tahun 2020, pembelajaran online atau daring dikenal juga dengan istilah pembelajaran jarak jauh, yaitu learning distance. Selanjutnya, menurut Johnson dalam Sugiarto T, pada tahun 2018 mengatakan bahwa pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang menghubungkan muatan akademis dengan konteks kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Tri Astari pada tahun 2017, pecahan adalah suatu bagian utuh dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Pecahan dapat digunakan untuk menyebutkan bagian dari suatu kelompok. Secara umum, pecahan dapat ditulis A per B dengan bentuk bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 dan bilangan A bukan kelipatan dari bilangan B. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pada bab ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu metodologi penelitian, tahapan penelitian, dan subjek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan oleh guru dalam memperbaiki kualitas pembelajaran matematika materi penjumlahan pecahan pada kelas 5 Sekolah Dasar Negeri SDN Rancamalang 1 dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau disingkat CTL. Kemudian pada tahapan penelitian dibagi menjadi 3 yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Pada tahapan persiapan, peneliti mengajukan permohonan izin kepada pihak sekolah dan menyiapkan media serta penyusunan instrumen. Kemudian, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, peneliti melakukan
pembelajaran melalui daring atau disebut dalam jaringan. Kemudian tahapan ketiga yaitu tahap evaluasi. Peneliti melakukan evaluasi guna mendapatkan hasil dan data selama penelitian berlangsung. Kemudian subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SDN Rancamalang 1 yang beralamat di Jalan Nanjung nomor 200, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilakukan pada kelas 5 yang berjumlah 39 siswa yang terdiri dari 21 orang siswa laki-laki dan 18 orang siswa perempuan. Pada bab 3 metodologi penelitian, terdapat instrumen penelitian. Instrumen penelitian terdiri dari kisi-kisi soal pembelajaran. Dalam kisi-kisi soal pembelajaran terdapat indikator soal, jenis pengetahuan, nomor soal, dan skor. Setiap soal diberikan indikator masing-masing, kemudian diberikan skor sebanyak 10 poin pada setiap soal. Dalam instrumen penelitian, terdapat kisi-kisi lembar observasi aktivitas guru dalam penerapan kontekstual teaching and learning. Yang pertama, konstruktivisme. Guru memfasilitasi siswa untuk menceritakan pengalaman atau contoh kontekstual terkait dengan materi pembelajaran. Yang kedua, masyarakat belajar. Guru meminta siswa untuk membagi kelompok dalam belajar. Kemudian, guru memfasilitasi siswa melakukan kerjasama dalam kelompok belajar. Kemudian, selanjutnya, guru meminta siswa untuk menilai kinerja presentasi dari kelompok belajar yang lain pada lembar penelitian. Kemudian, yang ketiga, pemodelan. Guru memfasilitasi siswa untuk mengungkapkan contoh kasus kontekstual mengenai materi pembelajaran yang diberikan. Yang keempat, inquiry, yaitu guru memicu siswa untuk mencari jawaban pertanyaan yang diajukan temannya. Yang selanjutnya, guru memfasilitasi siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian, guru menstimulus siswa untuk mengevaluasi jawaban kelompok belajar lainnya. Yang kelima, bertanya, yaitu guru memfasilitasi siswa untuk bertanya berkaitan materi pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian yang keenam, refleksi. Guru memfasilitasi siswa untuk menyimpulkan materi di akhir pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian autentik. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok belajar yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Pada bab 3 metodologi penelitian, terdapat instrumen penelitian. Instrumen penelitian terdiri dari kisi-kisi soal pembelajaran. Dalam kisi-kisi soal pembelajaran terdapat indikator soal, jenis pengetahuan, nomor soal, dan skor. Setiap soal diberikan indikator masing-masing, kemudian diberikan skor sebanyak 10 poin pada setiap soal.
Pada bab 3 terdapat rumus yang digunakan dalam penilaian akhir, yaitu jumlah skor siswa dibagi skor maksimal dikali dengan 100. Data observasi siswa pada penelitian ini menggunakan skala penilaian dengan rentang nilai angka, yaitu 4 sama yang berarti sangat baik, 3 sama dengan baik, 2 sama dengan cukup baik, dan 1 sama dengan kurang. Di sini dapat dilihat bahwa kategori sangat baik yaitu dengan nilai 90 hingga 100 dengan predikat A dan skala 4. Kategori B baik yaitu dengan nilai 80 hingga 89, predikatnya B dan dengan skala 3. Kategori cukup baik yaitu nilai 60 hingga 79 dengan predikat C yang berskala 2. Kemudian yang terakhir kategori kurang yaitu nilai 40 hingga 59 dengan predikat D dan berskala 1. Prosedur pengolahan data. Pada tahapan ini, data yang dikumpulkan kemudian direduksi, yaitu merangkum dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Setelah itu, data disajikan dalam sebuah tabel dan penjelasan secara naratif. Hal ini dimaksudkan agar penyajian data menjadi lebih mudah dipahami. Tahapan terakhir yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Bab 4 yaitu hasil penelitian. Pada bab ini terdapat skenario dan implementasi. Penelitian ini terdiri dari 4 pertemuan, yaitu diantaranya pada pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021, siswa melaksanakan tes tahap awal atau juga disebut pretest yang dilaksanakan secara online. Di sini guru memberikan soal menggunakan WhatsApp group mengenai soal penjumlahan pecahan. Kemudian pada pertemuan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021, guru mulai memberikan pembelajaran menggunakan model contextual teaching learning. Kemudian, guru memberikan link YouTube atau video guna untuk memberikan pemahaman materi pecahan melalui video. Kemudian, pada pertemuan yang ketiga, pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2021 secara daring melalui Zoom Meet. Selanjutnya, yaitu pertemuan yang terakhir, pertemuan keempat, dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2021 secara daring melalui Zoom Meet. Di pertemuan keempat ini, siswa melaksanakan post-test atau tes terakhir. Respon guru dan siswa. Di sini dijelaskan mengenai perhitungan angket guru dan perhitungan angket siswa. Di sini dijelaskan bahwa guru pembimbing yaitu Ibu Ani Rasmini SPD memberikan presentasi 88% dengan interpretasi sangat baik. Kemudian hasil perhitungan angket siswa dengan jumlah siswa 39 anak dihasilkan 72% dengan interpretasi baik.
Kendala yang dialami guru berdasarkan hasil wawancara yang dialami dalam pembelajaran daring matematika, materi penjumlahan pecahan pada guru pembimbing adalah masih terdapat orang tua yang tidak sabar dalam mendampingi anaknya belajar di rumah, hingga orang tua lebih memilih untuk mengerjakannya sendiri. Selain itu, terdapat beberapa orang tua yang tidak dapat mendampingi siswa belajar dikarenakan orang tua harus pergi bekerja. Dengan begitu, siswa tidak dapat mengakses Zoom atau WhatsApp karena handphone tersebut tidak dipegang oleh siswa pada waktu pembelajaran berlangsung. Hingga akhirnya siswa melaksanakan pembelajaran ketika orang tua pulang bekerja atau pada malam hari. Bab 5 yaitu kesimpulan. Yang pertama, pembelajaran daring matematika materi penjumlahan pecahan pada siswa SD kelas 5 dengan menggunakan model Contextual Teaching and Learning atau disingkat CTL membuat siswa lebih paham, interaktif, mandiri, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna dalam upaya meningkatkan pencapaian hasil pembelajaran pada siswa. Yang kedua, model pembelajaran CTL mendapatkan penilaian yang positif dari siswa. Siswa menjadi merasa lebih paham dan senang karena pembelajaran matematika, materi penjumlahan pecahan disajikan dengan mengimplementasikan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran dapat teratasi dengan menggunakan model CTL karena materi yang disampaikan adalah materi yang dapat diimplementasikan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi oleh guru SDN Rancamalang 1 dalam pembelajaran daring yaitu adanya kendala dalam mengaplikasikan pembelajaran daring, yaitu kurangnya pemahaman orang tua terhadap konsep pembelajaran daring, kendala dalam penyiapan media, menerapkan metode-metode dalam pembelajaran, serta faktor-faktor penyebabnya yaitu keterbatasan alat komunikasi, karena handphone yang digunakan oleh siswa adalah handphone milik orang tua, sehingga tugas dapat dikirim setelah orang tua pulang kerja atau setelah kakak selesai mengerjakan tugas. Kemudian, kurangnya pemahaman siswa dan orang tua dalam menggunakan media dan aplikasi yang digunakan dalam menunjang pembelajaran daring. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih setelah menonton channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.